الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد آخرة فعليه بعلم ومن أرادهما معا فعليه بعلم. قدموا أعمالكم بالدار الآخرة تجدوا عندها فوضى والنجاة. قدموا أعمالكم بالدار الآخرة تجدوا عندها فوضى والنجاة. قدموا أعمالكم بالدار الآخرة تجدوا عندها فوضى والنجاة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Hadirin kaum muslimin, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kata yang paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh Allah yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di saat malam yang berbahagia ini kita dapat menghadiri undangan saudara kita. Selawat diiringi dengan salam pula kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Selawat beri dengan salam pula kepada al dan sahabat beliau sekalian yang senantiasa membantu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, ke gunung sama mendaki, ke laut sama menyeberangi, susah sama menanggung, untung sama membagi, dalam rangka menegakkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam restu kita bersama kepada alim ulama, baik ulama yang mutakaddimin maupun ulama yang mutaakhirin, yang mantengna sidrasa fakir di akhir rumah Allah Subhanahu wa taala. Takdim wa ikraman ulun tuan yang pertama sekali kepada gure ulun tuan yang dari tempat yang jauh di bak malam yang berbahagianya, katruh melangkah bak tempat kamu dalam rangka menyampaikan sepatah dua kata tentang masalah perkawinan dan juga masalah agama dan hal-hal yang lain. Penghormatan ulun tuan kepada Bapak Keji Kampung Manggi, Tuhaput Tuhalapan dan Bang Bandung aparatur yang di dalam kampung Mangginya. Penghormatan ulun tuan kepada pembantu tamu undangan yang katruh nibak malam yang berbahagianya, katruh hadiri, katruh nejak bak tempat kamu nibak malam yang berbahagianya, yang kamu ucapkan ribuan terima kasih. Selanjutnya untuk terpersingkatkan wate getanyo, segala getanyo tamang dalam acara puncak. Mari sama-sama getanyo kirim Umul Al-Fatihah kepada ananda saudara getanyo Tengku Samsual SH dan Ustadzah Fitriadi. Semoga urungnya bandua wujud di keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengar ceramah agama sekaligus penutup beserta doa yang akan disampaikan oleh guru bertanya Tengku Taufik. Kepada guru kamu persilahkan dengan segala hormat. Ulun Tuan selaku moderator di malam yang berbahagia ini, ulun Tuan lagi maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آية أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم؟ قالوا إن ذلك لكائن يا رسول الله، والذي نفسي بيده أشد منه سيكون. وقالوا وما أشد منه يا رسول الله؟ كيف إذا لم تأمر بالمعروف ولم تنحوا عن المنكر؟ وقل ربي أدخلني مدخلا صدقي وأخرجني مخرجا صدقي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول. صدق الله العظيم
وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap puja syukur marilah senantiasa yang kirimkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang kagak beri kesempatan malam yang berbahagianya untuk getanya memenuhi undangan ahli rumah acara pesta walimatul ursi, yaitu acara pernikahan Tengku getanya. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga talaqi Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli dan sahabat beliau sekalian, para tabi' dan tabi'in, al-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama yang mutaakhirin, dan ulama-ulama yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ulun tuan mulia Tengku Imum, Tengku Sago dan gurai-gurai getanya Ban Mandu, juga yang ulun tuan hormati Bapak Gesi dan seluruh jajarannya, juga kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat yang telah memenuhi undangan ahli rumah, yaitu acara pesta peresmian Tengku Getanya. Kemudian istimewa kepada ahli rumah, dan juga yang lebih istimewa kepada Tengku Samsuar. Kepada Tengku Samsuar, beliau sebagai raja bak malamnya dalam acara yaitu peresmian atau membasatanya dalam acara preh dara baru. Maka dalam halnya bak malam yang berbahagianya ahli rumah kagak percayai ulung tuan sebagai untuk menyemarakkan acaranya berupa acara dakwah, baik berkenaan tentang walimatul ursi dan juga sebagai pandangan umum yang insyaAllah akan kita bicarakan bak malam yang berbahagianya. Maka kepada ayang adun-adun Ban Mandum yang kehadir, dan nyo sama-sama kita yang memaklumi dan lung tuan pun lebih awal memaklumi karena nyo acara adalah acara pesta. Bila memang drone untuk katuk watai kena uang, nyo bet mengkali gara-gara karena hana mangat gepaju kanuri go ju. Yang bet dua lu paju kanuri merumpok rumah. Yang bet dua sekali. Sebab yang unang kena kalau unang rumput rumah. Makanya ilung bantu ulun pakai dakwah juga, sebab undangan ilung ke undangan ya kauri ke undangan dakwah. Maka ku dakwah bila dia tamu pun yang kirnya baru kaya kan. Nya nah kena hak ni kemenang kan. Nya baru macam kauri nya bantu ka kauri ni dakwah betul apa. Jadi long mencegat bacut tentang walimah sebatas mentang menan sekilas mentang. Pesta perkawinannya adalah sunat untuk tapegat acara kanuri. Pakan je sunat. Ternyata kesunatannya adalah sesuatu supaya timbul kecurigaan di dalam hidup kita yang bermasyarakat. Maka disunatkan untuk tersebarkan. Supaya jadi tepu bahawa Tengku Samsuarnya betul-betul kamu keluarga.
Abek sampai cerita mesti acara menang-menang lagi menikah, mesti gujak lagi menikah, nak pergi pesta. Sebagian orang kampung pergi lain tak macam kau tengok yang menang. Jika tengah PPKM tengah lockdown itu kan kata bapa awaknya yang menang anggapan kau. Munyo tengku kau mulai kamu pulau yang keluar lain. Maka oleh karenanya ternyata itulah untuk menolak efek bekna comohan, bekna efek hujatan dari masyarakat atau dari manusia yang lain, maka disunahkan bak pesta walimatul ursi untuk dibesar-besarkan, untuk dipamer, untuk disebarkan bak masyarakat sebagai berita bahawa anak long betul-betul kagak angkat nikah. Sunnah gepegat. Adapun tanya hadir bak walimatul ursi, tanya jak wate undang secara khusus nyok gejak ke abah sekapur siri nyon melangkah urang malung tinggal bak urau pulat. Akelak tanya insya-Allah menyana langkah nungja. Nyan wate di saah kata kelimang walaupun bahasa insya-Allah nya insya-Allahnya kejutan. Insya-Allah nyan dalam agama untuk menolak tekabur tu. Lagi orang bagi yang kejutan insya-Allah menyatakan insya-Allah dia najutan dia jangan kemudian padahal kita wajib, tapi untuk merafak takabur bahawa semuanya itu adalah kehendak daripada Allah. Maka wajib tak jauh insya-Allah memang cik menang ke daya urung agama. Gada kudrah Allah pak dayo, bandakeun kagak lonjak seolah-olah gada tanya sang kekuatan pak dayo. Maka wajib takun insya-Allah itu merupakan gaya benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantah jawab lah itu tanya takun insya-Allah yang sama dengan kata lu wajib untuk tajak. Terkecuali kepegat. Watai umum khusus mentang diumumkan kepada masyarakat yang merasa roh kaya. Ya itu benar. Nyo nejak orang mulun yang baru ka khusus. Orang ngati-ngati putih belah jero jak ubli kero boleh. Sebab hana guna. Tapi menyokang ngejak menang kebanangan yang kafar zu'in apabila hana tajak berdosa. Olehnya wajib jak ba'ulimatul ursi selama tiada yang menegak. Ini baca long bayang mentang tentang hukum. Selama hana sesuatu yang menegak. Apabila bak tempat walimahnya, bak tempat hanurinya, nah sesuatu yang terlarang menurut agama atau perbuatan haram yang dikerjakan, kewajiban yang wajib pun ada wajib karena namanya nah sesuatu yang menegak antara lain ada perbuatan maksiat. Juga ditambahlah perbuatan maksiat ada suratul atau patung yang berbentuk. Sebab masalah patung yang khilaf ulama. Yang waktu tamat membuka lagi keramik gajahnya nyan patung yang lagi nyan. Nyan punya gara-gara nanyan dipugat. Nyan kewajiban yang jak bunuh anali wajib kita pegang. Bahkan kehadim jak. Yang kedua bak tempatnya na maksud na judi. Misalnya na gepugat judi. Olehnya punya hana tajak nyan kewajiban bunuh kabur. Bahkan karena na penyebab. Terkecuali dengan sebab tajak tanya judi gada. Yang macam tak ada wajib. Tapi dengan sebab tajak tanya awak main judi makin semangat yang dipejak dia. Ya, yang dukun takluk adalah wajib penuhi undangan selama tiada yang menegak. Selama hana yang menghalang perbuatan haram dan termasuk ada kategori alatul lahwi, yaitu berupa alat musik, gitar, seruling atau ramuan. Yang kewajiban jak hana wajib ni. Ya. Jadi oleh karenanya ayah sekalian jamaah walimatul ursi yang dirahmati Allah. Nikah adalah sebuah kalimat yang terikat dengan kata-kata nikah. Yang pertama nun, yang kedua ke. Olian ke nalih nikah, olian naha. Ternyata nikah na makna.
Nun adalah merupakan arti daripada ulama ditafsirkan dengan makna nikmat. Pernikahan adalah salah satu nikmat dunia. Sebab nikmat dunia dengan pajuh dan berkeluarga. Menikah salah satu nikmat. Bila orang yang bisa dicicipi, dirasai bahawa itu nikmat, maka Allah berpegang dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan min anfusikum daripada diri kamu azwaja akan istri. Ternyata urang inangnya berpegat memang dari urang agam. Sebagaimana riwayat menyatakan, sesungguhnya Siti Hawa berpegat oleh Allah daripada turun rusuk Nabi Adam. Maka urang inang yang rujuk pak urang agamnya, nya merupakan ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka bila mana kalau betul urang inangnya tacok sebagai tanda kebesaran Allah, maka hilanglah terjadi di dalam rumah tangga KDRT. Dan wujud urinang lagi membantu. Bahkan karenanya tanda-tanda kebesaran Allah. Maka di saat takalan inang tu, tak pandang ke rumah roh tu, yang merumpak pahala dulu. Itu ujung-ujung jamaah berada kalian bulai berbuat saja, nyopak minta pahala. Kalau yang roh tu mesti pahala, mah tinggal semayang. Ya mana? Merupakan pahala. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Dan wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan gepekat urang inang oleh Allah ke urang agam supaya kita tenang hidup. Yang ronyan ke dia golong tamu keluarga. Bertanya kadang pikiran dia hendak tenang, susah. Ya lalu nak susah mana yang belum kahwin. Yang menyokong kahwin, kujuk tengok. Kujuk bukan gautnya. Dan itu benar. Tapi di saat lagi yang katakan nikah, Allah akan memberi satu ketenangan di dalam jiwa kita. Sebagaimana kata Allah, wa taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Di saat ketenangan karena dalam rumah tangga itu, ada yang pertama tenang ini, tenanglah lintu, tenanglah darah baru karena ketenangan. Baru waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalian baru merupa kasih sayang. Bila golong merupa ketenangan, kasih sayang golong tak merupa. Maka dengan mewujudkan ketenanganlah rumah tangga. Yang disebut keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hana lain, bimbing keluarganya dengan ilmu agama. Maka oleh karenanya, dakwah kita yang malamnya nyokan terkhusus ke Tengkul itu. Tengkul itu pun berat dakwah pun. Kemudian kan, di antara lain bermanfaat bagi kita jamaah yang hadir. Maka oleh karenanya nikah nikmat. Suatu nikmat yang tidak bisa kita hayalkan dengan pikiran dulu. Hidup nikmat yang terasa nikmat si orang yang kamu nikah. Mbak orang kalau nikah hendak dong. Itulah nikmat. Saking nikmatnya nikah, orang yang kamu nikah boleh nikah dong. Tidak kalau kau karena nikmat. Nanti tar dua ini. Han dua leh ke foto. Kadang cik put. Pada tanya gimana caranya ikut sunnah. Bak nahong kait kena bak sunnah Nabi. Bak menikah ke sunnah Nabi ke yang bak mengkawin le bak sembahyang kena sunnah ke. Ya kira kita memang nyanyi sunnah. Bak so bak orang-orang yang kalau kamu mampu untuk memberi nafkah dari batin yang kuncinya bila engkau keadilan hidup dalam rumah tangga. Ada yang penting yang kesakinah, ketenangan, keadilan. Bila mana kaitan bentuk keadilan, ketenangan dalam rumah tangga, hanya larangan untuk kita keluarga. Yang pertama, nun adalah nikmat Allah yang paling layak.
Nikmatnya dengku kan mentang peng. Kan mesti peng nikmat, kan mesti harta. Termasuk nikah adalah nikmat Allah. Bahkan karena di saat kita yang menikah adalah sama dengan untuk menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab awalnya bernikah tujuan kita untuk menjaga keturunan kita. Di saat kita le keturunan, Nabi akan bangga sehingga urut akhirat dengan umat beliau yang paling banyak. Nabi bangga nunggu. Maka dia bagi kita umat Islam, bagi kita orang Islam, kabinnya hapujiu. Kepa karena Nabi sangat bangga agaknya ke umat sehingga. Karena para Nabi mula-uluk sehingga soleh umat. Akalan umat lu, ya mana? Yang kedua kaf. Yang pertama nikah nun nikmat. Yang kedua kaf. Kaf artinya kafaah. Kafaah saling mencukupi atau saling menutupi. Kafaahnya adalah saling menutupi kekurangan bak dengkul itu boleh urang inang. Kekurangan yang nak bak urang inang itu boleh dengkul itu karena yang namanya manusia hanya yang lebih dengkul mesti ada kekurangan. Ban mandung tayo nak kekurangan. Baik dah fikir karena agaknya kacengku hana kekurangan ada kekurangan. Nah lebih raknya nak kurang lagi Allah kita gejuk bak bertanya kami tentukan kelebihan dan kekurangan itu. Maka di saat ada kekurangan pada seorang istri, boleh datuk lek bertanya tengkul itu. Di saat ada kekurangan bak laka tu, ditanya promo boleh datuk kekurangannya. Artinya menutupi aib keluarga. Sip lau rumah tangga mantap. Dan honai pegah kadang nabak duduk. Nyalin tu ke Hawaii lako ke Hawaii paling betat orang. Mesti bak duduk. Mengenai yang promo. Sip glue urung ke akai lagi anak panah glue. Ya mana. Yang ditanya tu rumah wadah tak dengar atra-atra menan. Bek tamah nambung, cik mana yang tok jenis kata obah ni mantap akal yang panahnya bek mana. Kibancik tutupi aib yang telah ada. Dideknya tapi selama ngeluh kena aman tak. Walaupun dideknya lagi perang, itulah kafaah saling menutupi. Duk ditanya tak buka aib belakang tu orang lain pula. Olian menancit tentang rumah tu. Bila mana ada kekurangan kepada istri, inilah tugas suami untuk mencukupinya. Ini tugas kita. Yang pertama, bak rumah kurung ilmu kadang. Bak rumah kurung adab kadang. Kurung sopan santun, nyoku tanggungjawab getanya dengkul itu. Getanya lako nyoku. Yang kedua Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kata dan keluarga kata, anak kata daripada sentuhan api neraka. Nyolah yang pertama beban kita yang tengku dalam kawin. Oh, tak ingat ke bebannya tengku paling berat tak hadapi pakan karena kita yang oleh Allah. Laginya kita yang tak terima sirara urung sirara darah baru tak terima nikah. Kewajiban yang nak ayah berpindah kepada lako. Pernyataan wate hudip kita anak semayang tanggungjawab dengan Allah. Tapi di saat kita nyokan darah baru, di saat kita nyokan tamu rumah, maka di saat itulah tanggungjawab kita nyok kepada Allah. Sehingga akan ditanya di hadapan Allah, adakah engkau memerintahkan istri untuk salat? Inang hana semayang akan ditanya mbak lato. Inang hana puasa akan ditanya hingga oleh Allah mbak lato. Dan juga tentang ilmu pengetahuan. Nyolah makna ku anfusikum, makna jaga memberi ilmu pengetahuan. Tabri ilmu tengok. Sampai-sampai kepegang dalam kitab Kokuduli Jen. Buku dulu jen. Inang gepegah bab suami istri.
Adapun hak suami terhadap istri, yang pertama adalah memberi ilmu pengetahuan kepada istri. Tanggungjawabnya hana pulih, hana habis tengok. Sampai kapan? Sampai bertanya sehingga dalam urang akhirat di padang mahsyar akan dipertanggungjawab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dalam ayat yang lain ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin ke atas orang enam. Beliau seorang pemimpin karena orang agamanya adalah lebih kewajiban. Jumaat wajib orang agam, orang enam hana wajib. Berjamaah sunat bak orang agam 30%, bak orang enam 50% kesunatan. Olian menancit masalah bayu faraid. Watai bagi harta pusaka orang agam 2 boh, mandum agam orang agam 2 boh bagi orang enam 1 boh bagi, atau 2 boh bagi orang enam ke orang agam. Orang agam adalah lebih maka gekun adalah qawamun 'alan nisa. Maka kewajiban atasnya yang dipundakkan oleh Allah yang pertama beri ilmu kepada rumah itu. Ajarkan mereka. Dahulu kewajiban danyo. Yang dipegah lagi tamnya kewajiban lako terhadap rumah wajib kurno ilmu si ilmu bak rumah. Bak dah wajib kan bak tunggu ilmu. Bak farduin bak danyo tunggu lintu. Bak lako tu. Munyo gedanyo hana mampu karena ilmu terbatas untuk takruno rumah nyan baru. Danyo jut perantaraan nengku. Budak yak temanyang bak tengku kiban cara inang tuk orat dan semayang, kiban cara urang inang de semayang. Olian kiban cara hukum urang inang di saah berhalangan tentu masa kiban cara untuk mensucikan diri. Kitanya perantaraan urang inangnya tetap lanjut. Jak munyo hanai din gutai. Alu katanya bak tengku baru puau rumah pegang. Menurut keperangan itu uri inang cara semayang mono, cara tok aurat mono, cara bersuci mono. Menan pegang. Akhirnya hana mampu. Karena keterbatasan ilmu katanya hana mampu. Nyan baru wajib jo izin inang untuk yak muruno ilmu. Wajib jo izin. Lanjut, wajib jo izin ke rumah untuk yak minta ilmu fardu ain. Tapi fardu ain Amunyo ilmu fardu kifayah nyah na wajib. Ilmu fardu ain wajib. Hana guyuja. Nyokan tham hana guyu bitengah anda guyu dan tham dia hana ya. Nyan kira lako berbuat derhaka kepada Allah. Nyan tanggung jawab gedayo ngulun jo. Ayat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dia tanggung jawab. Wajib purno ilmu agama. Di saat tatam itu beja. Kaharum urinam tubit luar rumah munyohana izin kau. Tetapi bak minta ilmu agama, bak minta farduin gusong-gusong juga. Nyan hana dikira derhaka lah rumah kepada lakau. Bukan karena memang kewajiban, tapi farduin di tempat yang lain nyan wajib guna izin lakau. Ya bak pesta mono guna izin lakau. Oleh yang jak lomba rumah saudara silaturahmi guna izin lakau. Lakau adalah raja dalam rumah tangga, wajib dak izin. Munyo lakau hana izin harum tubit luar rumah. Maka hak urang inang terhadap lakau yang pertama, gepenuhi semua hak kewajiban. Antara lain, gekelak lakau bak rumah. Dia geblau bedak, geblau cilak, geblau listip, gejuknya ka pakai. Hawa lo kena bukalan ka pakai belagak juga. Nyan rumah wajib. Munyohana ke pakai menyalah kitab dia buka kaji poh rai kan poh mana jika dikira nusyuz munya urung nusyuz hana wajib nafkah dupnya nan baru pakai minyak wangi bau bedak
Tapi dengan syarat kali geblou. Itu hanya geblou pakai budak Mekah.